berjumpa kembali di musola As-Sobirin, musolanya Mbak Marijan, jalur 3 Barat, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta para sahabat, kerabatnya, dan insyaallah mudah-mudahan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Bapak-bapak sekalian, malam hari ini adalah yang kedua kali program dari pengurus Masjid Agung. Tiap bulan minggu terakhir, insyaallah kami akan berkunjung dari musola ke musola. Dan hal ini yang merupakan yang kedua kali. Bulan lalu kita di musolanya Jalur 3 Timur. Dan insyaallah nanti di bulan berikut itu kajiannya nanti di masjid. Jadi 2 ke musola, kembali ke masjid. Itu juga nanti balik lagi. Mudah-mudahan ini tetap berlangsung. Kita berdoa semua sehingga ada kunjungan silaturahim atau silaturahmi ini tetap terjalin antara pengurus masjid dan para pengurus musola serta jamaah yang ada di sini. Ini barangkali perlu saya sampaikan kenapa program ini terjadi. Di masjid itu banyak beberapa ada kajian, tapi ya setelah kita melihat itu barangkali karena tingkat kesibukan sehingga, dan memang musola kita banyak. Masjid kita ini terdiri dari beberapa musola. Ada berapa Pak? Ada 16 musola. Untuk itu beliau-beliau para ustadz ini kita menyarankan kepada kami sehingga kita coba dari bulan ke bulan kita datangi. Dan pada malam hari ini juga insya Allah nanti bulan depan itu jadwalnya Kiai Mudor nanti akan kita laksanakan di masjid. Dan sekaligus saya sampaikan bahwasannya nanti tanggal 5 itu Pak Kiai Mudor ada kajian di masjid di Ba'da Maghrib, dan kemudian di Isya akan dilangsungkan di musola Al-Fatah jalur 2. Untuk itu bapak-bapak yang punya kesempatan, kami sekaligus mengundang bapak sekalian untuk kita sama-sama mendengar kajian dari beliau. Malam ini memang sesungguhnya jadwalnya Ustadz Encik, tapi karena beliau kemarin mendapat berita duka mbahnya atau siapa yang meninggal, beliau harus terbang, sehingga mohon maaf kemarin Ustadz Rosid di jalur 3 Timur sekarang pindah ke jalur, karena Pak Mahmudi juga sakit, sehingga barangkali Pak Ustadz Rosid spesialis jalur 3, jadi barat timur ke barat. Mungkin itu pengantar dari kami. Sekali lagi Mbak Marijan yang kami hormati, itu tadi barangkali kunjungan kami ke sini semacam itu. Mudah-mudahan program tetap berlangsung. Dan bapak-bapak di jalur 3 Barat ini saya mohon maaf kami mengganggu waktu selesai maghrib, harus barangkali nongkrong atau ngaji di rumah. Hari ini kita dengar kajian dari Pak Ustadz Rosid. Itu barangkali pengantar dari kami. Kurang lebih kami mohon maaf, dan Pak Ustadz Rosid kami persilakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kajian kita mulai, kita sama-sama bertawasul kepada Rasulullah, kepada kasih Allah, dan kita mendoakan sama Bapak Ustadz Mahmudi yang sekarang beliau oleh Allah diberi cobaan yaitu berupa penyakit tipes. Semoga dengan beliau menjadi kafarah atau menghapus dosa beliau dan diangkat derajatnya. Yang pertama. Yang kedua, kita mendoakan kepada almarhum
syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa dzurriyyati wa dzurriyyati wa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil jami'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ulama'i al-'amilin wa jami'il malaikati wa sallallahu wa sallam wa ila hadratil jami'il Muhammad wa ila hadratil Mustafa wa ila hadratil Muslim nafa'al ulumihim wa ta'ala muslimin wal aghran bainihim wa ila ruhi wa tasadihi wa ila hadratil Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina wal muslimat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para guru-guru kita yang sama-sama kita hormati, kita taatibi, terkhusus Mbak Ustaz Marijan, sesepuh kita yang sama-sama kita hormati, serta para jamaah, terkhusus ketua masjid yang paling ganteng di sebelah saya ini, yang saya hormati. Pertama, mari kita sama-sama menjadikan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masih ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa anugerah dan kehendaknya lah kita tidak mungkin dapat berkumpul di majelis, maka terus-menerus pujian-pujian itu kita lantunkan kepada Allah, karena Allah lah yang membuat, yang memberi kebaikan pada umatnya semua. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita bersalawat kepada beliau dengan baca Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat-salawat yang kita lantunkan kepada baginda Rasulullah kembali kepada kita nanti di hari kiamat, sehingga kita dapat syafaat dari Rasulullah, masuk bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian dirahmati Allah, kita ngaji kitab yang jelas ya. Jadi kitab yang saya bawa ini namanya Al-Iqlil. Jadi seperti sampaikan kemarin ya, kita ada istighosah, ada Ustaz Ahmad menyampaikan sekarang itu orang banyak pidato, maksudnya orang banyak berani ngomong tentang agama, tapi latar belakangnya tidak mempunyai latar belakang pendidikan agama. Makanya dengan rendah hati, memang saya disuruh-suruh oleh beliau ini, ya saya ikuti saja apa yang menjadi perintah dari Bapak Ketua. Kitab yang saya kaji ini kitab namanya Al-Iqlil. Ini beliau mu'alifnya atau musonefnya itu Mbah Yai Haji Misbahul Jadi Mustafa, termasuk Mbah Yai Bisri Mustafa yang biasa kita lihat di TV-TV itu. Makanya kita ngaji jelas tuntutannya bagaimana biar ilmu yang kita dapat itu mempunyai sanad, tidak sembarang-sembarang asal comot langsung disampaikan. Karena ilmu yang bermanfaat itu pasti mempunyai guru, gurunya sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Kalau untuk sebatas mencari di YouTube atau di FB gak apa-apa, tapi untuk nambah referensi. Jangan kita cari di YouTube terus langsung kita sebarkan di muka umum, karena di situ itu banyak sekali kekurangan. Dalam artian gini, mungkin benar yang disampaikan di YouTube atau di
dianya sendiri yang memaknai atau menafsirkan, akhirnya salah di tengah pemahamannya dia. Man ta'allama bila syai'in fasayfuhu syaiton. Barang siapa belajar tanpa ada guru, niscaya yang dia dapat adalah gurunya setan. Dan momen-momen seperti bulan-bulan ini juga termasuk momen Maulidur Rasul. Jadi sholawat itu tidak harus Sallallahu alaihi Muhammad mengucapkan itu tidak. Praktek daripada sholawat ialah mengerjakan apa-apa yang menjadi perintah Rasulullah. Makanya kan itu ayat Qul in kuntum wa tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu petikan dari ayat ini. Orang yang mempunyai dosa dia harus beristighfar atau minta ampun pada Allah. Tapi tidak semua ampunan Allah turun itu melalui bacaan istighfar. Contoh, ketika wahai Muhammad, katakanlah pada umatmu, ketika kamu cinta kepadaku dan cinta kepada Rasulullah, yaghfir lakum, Allah itu akan mengampuni semua dosa-dosanya. Di situ padahal kan berarti kan kalau cinta kepada Rasulullah membaca sholawat kan, man ahabba syai'un aktsara dzikruhu, barang siapa suka sesuatu pastilah dia sering menyebut atau menceritakan hal yang dia sukai itu. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, seberapa cintanya kita kepada Rasulullah? Atau cuma di malam Jumat waktu Yasin kita membaca sholawat 3 kali atau 5 kali? Ya termasuk di momen-momen seperti ini, kajian ini termasuk menghidupkan sunnahnya, menceritakan apa yang menjadi wahyu daripada Rasulullah yang diturunkan Allah. Ya, gak ada kejanggalan Pak ya. Itu apa bilang ngajinya sembarang-sembarang enggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kalimat ini hanya Allah lah yang mengetahui artinya. Tapi mufassir itu ada yang mengatakan dari alifnya ini menunjukkan adalah penamaan yang memberi wahyu adalah Allah, alifnya. Lamnya di lafzul jalalah, di lamnya lafaz Allah. Mimnya adalah Muhammad. Makanya dari Allah turun kepada Rasulullah yang bernama Muhammad inilah menjadi kitab Al-Qur'an. Teruskan ayat, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sudah banyak yang hafal ini semuanya orang-orang ini. Dan kitab itu ya, ini bukan apa seharusnya kan hadis kan kalau yang kita kitab. Dzalika itu artinya itu. Kitab itu maksudnya itu kitab yang qadim, bukan yang ini kan mushaf. Yang itu yang tersampaikan dari Allah kepada Jibril disampaikan pada Rasulullah. Itu kan sudah dulu, berarti kan zamannya sudah itu. Dan ini kan kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu yang adalah ada suatu kemamangan, suatu keraguan-raguan sedikit pun. Karena apa? Hudan menjadi petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam tafsirnya au bi ghairihim. Quran bisa menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa atau orang yang tidak bertakwa. Ketika ahli sains ya mengatakan Quran seperti ini, terus dia mempraktekkan, dia tidak iman kepada Quran, tapi begitu dia telusuri, dia teliti semakin mendalam, semakin dalam, ternyata apa yang menjadi wahyu pada Rasulullah ternyata benar. Terus siapa lagi? Tambah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang beriman kepada bil ghaib, kepada keghaiban. Sesuatu yang gaib itu nyata adanya atau cuma tidak terlihat mata? Mata. Contohnya apa?
Kenapa? Angin. Ya sudah bisa ya. Ya sudah ada pembukaannya. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dan juga menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mengimani kepada hal-hal yang gaib. Kegaiban bukan kegaiban kepada makhluk, maksudnya kegaiban kepada jin, kepada malaikat tidak, akan tapi kegaibannya Allah. Nah, kenapa kamu tidak menyembah Allah? Saya enggak melihat Allah, makanya saya enggak mau menyembah Allah. Padahal sudah jelas la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak mungkin dapat terlihat dengan kasat mata ini. Ada unsur yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, yang mana unsur itu untuk kembali kita kepada Allah atau mengenalnya atau bermakrifat kepada Allah. Namanya apa? Namanya ruh. Ruh itu artinya apa tuh, Pak? Angin. Iya toh. Ya. Makanya dari manusia kan tercipta, Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu saya ciptakan dalam keadaan yang sebaik-baik ciptaan. Nah, kita sudah mengenal atau sudah mengetahuikah tidak dengan kebaikan ciptaan kita yang dicipta oleh Allah pada diri kita? Kalau cuma sebatas kita mengenal diri ini, enggak ada bedanya dengan hewan yang ada di belakang rumah, ya. Dia makan, dia minum, dia kawin, dia hidup. Iya. Apakah manusia juga seperti itu? Tidak, no? Makanya biar perbedaan itu ada, kenalilah ruh kita, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Makanya Tuhan yang pertama harus kita kenal. Kok malah kadang dengan Tuhan tidak begitu kenal, malah semakin ingin dikenal atau ingin mengenal pada makhluk. Kira-kira konsep seperti itu benar atau kurang tepat? Saya tidak menyalahkan ya, kurang tepat. Kayaknya itu. Ya kita sudah jelas, kita itu diciptakan oleh Allah, yang memberi hidup Allah, yang memberi makan Allah, memberi kesehatan Allah, memberi anggota badan yang di luar dan di dalam semua Allah, yang menjaga pun Allah. Kok sama Allah enggak kenal? Sungguh-sungguh terlalu dan terlena. Ya. Allah adalah zat yang mana Allah itu Tuhan, yang mana ketika Tuhan itu ya pasti enggak sama dengan makhluk. Apakah Allah itu berjisim? Bukan kapasitas kita untuk bertanya seperti itu. Yang sudah kenali melalui kerohanian kita, melalui kita mengenal diri kita. Insya Allah, Allah sendiri. Kan Allah juga simpel janjinya. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa orang atau hamba yang ingin bertemu kepadaku, niscaya aku sendiri yang akan mengatur waktunya dan tempatnya. Akan aku beri satu tiket untuk dirinya. Jadi ketemu dengan Allah itu bukan kita yang mengatur. Misalnya nanti Pak Ketua, saya sebentar mau ke Gunung Bate, mau bertemu Allah, mau uzlah 41 hari namanya, ya. Uzlah menjauh dari keramaian. Tidak seperti itu. Akan tetapi bagaimana kita berkehendak kepada Allah, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya Allah, yang saya tuju adalah Engkau, dan yang tujuan saya pertama adalah ridho Engkau. Makanya atini mahabbatika wa ma'rifatan. Berilah saya cinta kepadamu, karena tanpa Allah memberi dalam hati ini cinta kepadanya, niscaya kita itu kok cinta, kenal saja nggak mau kok.
Makanya kita cinta kepada Allah dan ingin mengenal pada Allah pun kita minta kepada Allah. Makanya la haula wala quwata illa billah, ya. Makanya bil ghaibi ini satu adalah kepercayaan kepada Allah walaupun mata telanjang kita tidak melihat. Ada sisi dari diri kita yang bisa bermakrifat kepada Allah, yaitu roh kita. Sudah pernah bertemu dengan rohnya? Belum. Nah, padahal padahal orang yang mengaku itu pasti biasanya kan seperti ini kitab saya, ini HP saya. Apa-apa yang dia aku pasti dia melihat. Nah ini kok lucu, ada ngaku orang punya roh tapi nggak tahu rohnya. Kira-kira bagaimana? Jangan-jangan nggak punya roh. Jangan-jangan rohnya tinggal setengah. Makanya dengan kerohanian yang sempurna, insya Allah kita itu nyaman bermunajat kepada Allah. Tapi kalau rohnya yang setengah hidup, setengah mati, ya seperti itu tadi. Kayaknya beda-beda sedikit dengan yang setiap hari kita carikan rumput. Enggak nyindir tidak, cuma ngata-ngatain. Enggak baik, enggak tersinggung ya. Gini loh, maksudnya untuk kita ada respon, untuk memperdalam, mengenal diri kita, tidak mencari ilmu di luar, tidak. Diri kita yang ini loh, dari sisi kerohanian kita, yang setiap hari kita gunakan, setiap hari kita ke barat dia ikut, ke timur dia juga ikut, loh kita malah enggak mengenal. Padahal rohani kita sayang sekali pada kita, kok kitanya enggak sayang. Berarti cinta, rodiah dengan mardiah itu kurang klop. Kurang sambung. Ya. Bisa cinta kepada Allah, bisa beriman kepada Allah, pasti ada penyangsian. Mohon maaf. Ya barusan saya sampaikan itu singgungan, iya. Jangankan kita. Seorang nabi. Nabi Ibrahim itu ya. Nabi Ibrahim padahal julukannya beliau adalah Khalilullah. Apa? Pilihan toh, pilihannya Allah. Seorang nabi dan rasul mempunyai julukan Khalilullah. Ketika ditanya oleh Allah, wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim tanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati? Allah menjawab, qala awalam tu'min? Wahai Ibrahim, apakah kamu tidak percaya? Apakah kamu tidak beriman? Jawabannya Ibrahim, qala bala walakil yatma'inna qalbi. Qala faqud arba'atan min at-tayr fasurhunna thumma ja'ala 'alaika jaban juz'an thumma ta'uhunna ya'tinaka sa'ya wa 'alam anna azizun hakim. Makanya ada salah satu kejadian itu yang tidak memerlukan logika kita. Tapi itu ada nyatanya. Maksudnya betul-betul ada. Ketika Nabi Ibrahim janggal dengan Allah mengatakan Allah lah yang menghidupkan ketika makhluk sudah mati, Allah menjawab, apakah kamu kurang yakin? Apakah kamu enggak beriman padaku? Yakin ya Allah, tapi saya itu kurang nyaman di hati. Ya, makanya antara kenyamanan hati dengan iman beda lagi. Terus makanya dari situ, wahai Nabi Ibrahim, seandainya kamu janggal dengan saya menghidupkan dengan makhluk yang sudah aku mati, ambillah burung satu, yang mana potong menjadi 4 bagian. Yang satu ditaruh di gunung sebelah timur. Kalau sini mungkin gunung mana? Gunung Siklop. Yang satu si gunung Bate. Yang satu si gunung Papua kono. Gunung Raung. Dari 4 bagian ini dia taruh ini di bukan tempat dekat-dekat 1 meter 4 meter, tidak, tapi antar gunung sangat-sangat jauh. Dan ketika Allah menghendaki kan kun fayakun kan, langsung ketika sudah bagian-bagian sudah terpisah, langsung menjadi satu hidup. Bagaimana? Ya sudah. Maksudnya kita gini, dengan Allah itu bukan ranah logika yang kita pakai, bukan pikiran kita yang kita pakai, akan tetapi rasa kerohanian kita ini yang perlu kita
Perlu kita korek. Makanya nanti kalau sudah bangun, ya insya Allah apa yang menjadi kehendak Allah pasti kita akan sadar. Karena orang mau melakukan perintah, siapapun yang menyuruh itu dengan kesadaran dia. Maksudnya gini, ketika kita disuruh oleh orang di bawah jabatan kita, ada orang jabatannya di bawah kita, terus dia menyuruh kita mau melakukan tidak? Evan kah? Iya toh? Nggak respon maksudnya. Tapi kalau yang nyuruh atasan, woi, mana yang sudah selesai lu masih tanya lagi, mana lagi yang mau perlu saya kerjakan kan gitu. Mana lagi kan gitu. Maksudnya dia dengan kerjaan yang dia kerjakan, dengan perintah yang dia kerjakan itu mempunyai harapan kan. Nah, kalau kita kepada bawahan, kita mengharap apa pada bawahan kita? Tapi kalau dengan atasan, banyak. Bisa diberi waktu cuti, bisa tambahan, ada tunjangan, terus ada apa lagi kira-kira Pak? Ambilkan rokok, terus suruh bikinkan kopi, dan lain sebagainya, banyak. Makanya, ini yang kita ikuti perintahnya itu bukan cuma sebatas atasan atau seseorang yang mempunyai jabatan presiden atau bahkan ketua PBB, bukan. Dialah adalah zat yang mempunyai 7 langit dan 7 bumi, plus yang memberi kita jasad, memberi kita hidup, memberi kita sehat, memberi kita semuanya. Pernahkah kita berpikir, pernahkah kita merasa meminta dengan kedua bola mata kita? Enggak pernah, sudah dikasih dicukupi. Masa dengan enggak kenal pada zat yang telah memberikan semua itu? Kalau kita berpikirnya seperti tadi, makan, minum, kawin, tidur, ya pastilah gitu enggak akan kita sadar dengan kerohanian kita. Santai, begitu ya, masih aman waktu. Ya. Terus siapa lagi orang-orang yang beriman? Makanya dalam kaidah agama itu ada 3 yang pertama ya, seharusnya itu yang kita lalui. Ya mohon maaf kita sampaikan Islam kita Islam warisan. Terus dengan Islam warisan itu kita tidak mau mengembangkan. Tapi kalau kita dapat warisan harta kita kembangkan. Warisan kita itu ya sudah spesial sebenarnya. Tinggal kitanya saja yang kurang mengistiqomahkan atau mengembangkan ke Islam, warisan Islam itu tadi. Makanya arkanuddin salasun, al-iman wal Islam wal ihsan. Rukun beragama itu harus melalui 3 ini. Yang pertama harus iman, baru Islam, baru ihsan. Kalau cuma Islam tidak didasari dengan iman, itu apa-apa yang dia lakukan kepada Allah itu seakan-akan cuma kadang untuk topeng. Untuk topeng maksudnya apa? Dia dengan Allahnya agak begitu mengenal, yang penting orang-orang mengerjakan, saya ikut mengerjakan. Akhirnya Islam apa Pak? Islam apa cuma kumprung, bahasa kalau Jawa itu ngomong kumprung, tahu? Kelihatannya kumprung. Kosong gitu maksudnya itu. Ya, makanya dengan kajian mungkin saya istiqomah ngaji ini saja untuk kelanjutannya. Walaupun lama, mungkin 4 bulan lah ya kalau di saya 4 bulan sekali. Ya saya istiqomah ini saja. Maksudnya biar gak kemana-mana materi saya ini, biar tujuannya jelas. Ya. Sudah. Ya, yang kita dapat di malam hari ini, kita harus iman kepada Allah, tapi
melalui kerohanian kita. Tidak seperti, mohon maaf, tidak terlihat dengan mata kasab ini. Karena kalau masih yang kita terima dengan mata kasab ini, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Terus untuk menuju keimanan yang sempurna, kita ada namanya rukun iman, ada 6 yang kemarin sudah kita bahas itu. Mungkin itu dulu Mbah ya, mohon izin. Intinya kita nggak tahu paham atau tidak ya, yang pasti kita itu mengukurkan kewajiban kita untuk menambah ilmu atau mengurangi ilmu. ya mungkin ada kesalahan yang saya sengaja, mohon maafkan, dan semoga kita mendapat keberkahan dari Rasulullah dan kitab ini dan para guru-guru kita. Kita membaca suratul Fatihah untuk menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wal muslimin amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Saya akhiri wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekali lagi semoga apa yang disampaikan ini menjadi bagi kita menjadi tambahan ilmu bagi kita untuk aplikasikan di kehidupan saya. Amin. Karena memang punya sebetulnya tidak lama-lama kita dibatasi dari sudah disin mulai dan itu sekali lagi langkah bapak-bapak ibu dan semoga menjadi amal jariah. Amin. Semoga besok dan besok lebih baik dari kami. Kurang lebih dari mohon maaf. Wassalamualaikum